Assalamualaikum, jumpa lagi Football Belanda, channel ringan amatiran ala gua siang hari di Belanda ya. Hari Kamis, sore hari di Indonesia ya. Gua mau ngobrolin dikit news update tentang Manchester United ya, mostly, dan juga mungkin ada beberapa berita lain ya. Ya, Manchester United ini kan di tim Inggris ya. Gue mau bahas dulu nih kan. Selain Mason Greenwood, ternyata Dean Henderson juga tidak bisa melanjutkan ya bersama tim Inggris karena cedera ya. Sebelumnya ada Donny van de Beek pastinya untuk Belanda, dan juga Anthony Martial yang tidak bisa diangkut oleh tim Prancis di Piala Eropa kali ini ya. Ya, ada plus minusnya. Minusnya jelas ya, mereka tidak bisa memperkuat negaranya ya, dan ini kan juga sebenarnya untuk pemain ini kan salah satu puncak karir kalau bisa membela timnas ya. Cuman sisi baiknya tentu saja mereka punya waktu lebih untuk pemulihan dan juga konsentrasi terhadap Manchester United ya. Langsung aja kabar-kabar yang beredar ini ya. Selama ini Tom Heaton ini kan sudah pasti datang, dan ya ada berita nih kalau Tom Heaton ini bukan sebagai kiper ketiga ya, tapi dia juga dia ingin fight untuk tempat pertama kiper, dan menurut gua nih pastinya agak cukup sulit ya. Selain sulit juga akan memberikan suasana yang pelik lah bagi Ole Gunnar ya, bagaimana dia harus membagi nih konsentrasi antara Tom Heaton, Dean Henderson, dan David De Gea yang ternyata sampai sejauh ini belum ada pembicaraan dengan tim lain ya. Dan ya, ringan amatiran ala gua, feeling gua sih mengatakan David De Gea kemungkinan masih akan stay ya, kecuali kalau ya ada ada tawaran yang besar, dan gua juga tidak melihat tawaran yang besar pun juga dari klub mana yang memungkinkan ya, karena PSG sudah pasti mengambil Donnarumma, jadi ya agak sedikit diragukan, ringan amatiran ala gua ya. Berita lain adalah Jesse Lingard ini, ternyata informasi yang gue dapat ini ya dari internet, harganya tuh dipatok sama Manchester United itu di angka 30 ya. Jadi harga pembukaan 30 juta, dan menurut gue dengan tidak diangkutnya nih Jesse Lingard di timnas Inggris, menurut gue agak sulit ya untuk ada tim yang mampu membayar 30 juta ya, karena kan ya kalau dia bermain di timnas Inggris dan dan dimainkan oleh Southgate ya, mungkin bisa menaikkan harganya ya kalau seandainya dia bermain bagus. Cuman dengan tidak bermainnya ini ya agak sulit, dan ya walaupun West Ham ini sangat berminat, dan bukan tidak mungkin ini akan jadi alat barter Manchester United ya untuk Declan Rice contoh, tetap menurut gua harga 30 juta ini akan cukup sulit ya. Sancho kabarnya masih kayak sinetron tersanjung ya, nggak putus-putus ini. Lama-kelamaan gue agak boring juga ya, karena ya dibilang agak deket, tapi yang gue butuh tuh cuman here we go-nya dari Fabrizio Romano sih sebenarnya ya. Varane juga kabarnya ini masih simpang siur ya. Apakah ada, karena kabar terbaru yang gue dapat dari internet ini, walaupun dia ingin keluar dari Madrid, tapi tujuannya dia ingin pindah ke negaranya ya, ke Perancis, dan salah satu tim yang paling berpeluang terbesar adalah ya mana lagi kalau bukan PSG ya. Selain itu apalagi ya, Diogo Dalot ini juga masih alot ini, apakah dia akan kembali, atau karena AC Milan ini kan menawar harga dengan cukup rendah ya katakanlah untuk seorang Diogo Dalot, dan menurut gue ini akan jadi penghalang lah bagi, bisa jadi ya, karena Manchester United kan pastinya punya standar lah ya berapa harga Diogo Dalot. Cuman gue sih tidak yakin kalaupun dia kembali akan masuk ke skemanya Ole Gunnar ya. Kabar tentang apa nih? Ya ada bid yang sudah dilakukan untuk Varane. Ternyata Manchester United ini menawar 50 juta kabarnya, sementara Real Madrid ingin di angka 80 ya. Real Madrid ini kan baru saja mendatangkan David Alaba, jadi menurut gua kalau harganya cocok ya, bukan tidak mungkin ya akan bisa jadi datang, tapi menurut gua kalau harganya segitu ya masih agak sedikit terlalu mahal ya, agak sedikit susah.
Ya seperti kita ketahui Sergio Ramos ini kan sudah declare selesai. Ya tapi menurut gua kalau datang ke Old Trafford ini akan jadi menarik ya, karena kan bisa jadi memang akan jadi booster karena signing good star player ya. Cuman di usianya dia yang seperti itu, apakah dia mampu untuk keep up dengan English Premier League yang terkenal cukup physical. Nah itu juga tanda tanya sih ya. Louis van Gaal akan kembali melatih, tapi hanya satu pertandingan aja nih, untuk SC Telstar, untuk kompetisi ya, hanya untuk friendly saja nih. Cukup menarik ya. Louis van Gaal. Apalagi ya, Donny van de Beek. Nah, menarik nih Donny van de Beek. Setelah sebelumnya sempat dirumorkan diminati oleh Arsenal, kali ini Barcelona muncul ya untuk meminati seorang Donny van de Beek. Ya, gua sih tidak yakin ya, dan gua sih inginnya Donny van de Beek tetap stay aja di Manchester United ya, karena ya dia ini kan masih still under development period ya. Jadi ya bisa jadi kita melihat Donny van de Beek yang beda musim depan. Kieran Trippier, nah ini dia nih, Atletico Madrid, ini Manchester United sudah melakukan penawaran kabarnya ya untuk Kieran Trippier, walaupun harganya itu masih belum ketemu ya, karena ya Atletico ini minta di harga 35 juta kabarnya ya, dan Manchester United ini masih menawarnya dengan harga belum ketemu lah ya harganya. Apalagi beritanya Kieran Trippier sih menurut gue kalau jadi datang nih salah satu rekrutan yang bagus ya pastinya. Kenapa? Karena ya jadi kompetitor dan juga backup bagi seorang Aaron Wan-Bissaka yang musim lalu bermain cukup sering ya. Selain itu juga Kieran Trippier ini yang kita lihat ya bersama timnas Inggris di pertandingan pertama, dia ini bisa bermain di dua posisi ya, bek kanan dan juga bek kiri, artinya serba bisa ya. Dan ini menurut gua again bisa jadi akan membuat persaingan ketat ya, bukan hanya di posisi bek kanan tapi juga posisi bek kiri ya, terutama untuk seorang Tejas ya. Juan Mata ini akan diperpanjang sekalipun ada pemotongan gaji ya, dan menurut gua sih secara ringan amatiran ya, pemain-pemain yang sekarang ini berada di first team, gua sih sangat encourage atau senang ya, atau berharap katakanlah mungkin 97%, 99% bahkan ya, itu dipertahankan saja. Karena apa? Sekuat yang sekarang ini sudah punya, mereka sudah merasakan ya, bagaimana persaingan memperebutkan pergelaran juara di Liga Inggris. Mereka sudah punya mentalitas perburuannya itu, pun juga mentalitas finalis ya dari Europa League. Dan menurut gua kalau mereka bisa stay, tentunya didatangkan ya pemain baru, mungkin 1, 2, maksimal 3 signing start player, marquee player. Ini mungkin akan lebih baik bagi tim ya, daripada harus merombak total ya, kalau katakanlah seperti itu ya. Apalagi nih ya berita-beritanya. Oh ya, jadwal sudah keluar, jadwal Liga Inggris untuk Manchester United nih ya. Manchester United akan mulai laga kandang melawan Leeds United. Ini Old Trafford kemungkinan sudah bisa full ya, atau ya menuju full. Jadi akan sangat menarik ini ya. Leeds musuh bebuyutan tampil di Old Trafford, pertandingan pembuka dengan supporters yang akan hadir di stadion. Bulan Agustus, bulan September, ya ini Oktober akhir dan bulan November ini akan jadi bulan yang cukup berat bagi Manchester United ya. Di situ ada Liverpool, Tottenham away, Manchester City, Chelsea away, dan juga Arsenal. Plus kita juga akan mulai berkompetisi di Europa Champions League ya. Dan ya menurut gua nih akan jadi jadwal yang berat. Bulan Desember jadwal padat, tapi lawan menurut gua nggak begitu padat ya. Maksudnya in terms of kualitas ya, ada Norwich, Brentford, Brighton, Newcastle, Burnley. Ya menurut gua ini cukup membantu ya. Dan jadwal berat lagi nanti di bulan Maret ada Manchester City, Tottenham, dan juga Liverpool ya. Dan di pamungkas, laga pamungkasnya juga penting ya di bulan Mei. Di bulan Mei itu ada 3 pertandingan, Brighton, Chelsea, dan juga Crystal Palace. Dan ini menurut gua ya akan ya
ngeri-ngeri sedap ini pastinya untuk Manchester United ya. Berita apa lagi ini? Oh iya, ada kabar ya. Ryan Gravenberch nih, gelandang muda berbakat, bukan cuma di Ajax tapi juga di timnas Belanda. Ternyata hampir sempat direkrut ya oleh Manchester United tahun lalu tapi gagal. Dia ini diageni oleh Manu Raiola. Jadi ternyata ini Gravenberch ini termasuk di bahan negosiasi untuk perpanjangan kontrak bagi seorang Paul Pogba ya. Oh ya, Paul Pogba ini juga negosiasinya sudah berjalan ya, kabarnya untuk perpanjangan kontrak, dan ya menarik sih. Again, kalau menurut gua ini kemungkinannya 50-50 ya, untuk Paul Pogba either diperpanjang atau ya sudah dihabiskan. Manchester United akan hilang secara gratisan musim depan, bisa saja ya terjadi ya. Kalau menurut Transfermarkt ini, kembali lagi ya ke gosip-gosip transfer ya, Jadon Sancho nih sekarang kemungkinannya naik menjadi 82%. Wah, kita lihat ini ya, apakah betul akan datang. Kalau gua ngeliat ini ya, dari kemungkinan transfer yang paling besar ada Tom Heaton sudah pasti, Jadon Sancho 82%, lalu Kamaldeen Sulemana nih ya 81%. Setelahnya ada Christian Romero, Pau Torres di 64%, Kieran Trippier naik menjadi 56%, menarik sih ya. Declan Rice 50%. Well, kalau gua sih ya, dari nama-nama ini gua akan melihat nama-nama pemain jadi ya, katakanlah ya, quote unquote. Kamaldeen Sulemana akan gue singkirkan. Akan bagus kalau Manchester United bisa mendapatkan at least 2 ya. Let's say ini adalah seorang Jadon Sancho dan juga Kieran Trippier ya. Kalau bisa mendapatkan 2 itu saja sih menurut gua sudah merupakan lompatan yang bagus. Dan syukur-syukur pemain lain juga mampu datang. Ini menarik ini, nama Sergio Ramos dan juga Varane tidak muncul di Transfermarkt. Justru seorang Christian Romero dan juga Pau Torres ya. Ya menurut gua again sih, realistically ya, dengan kemampuan keuangan juga dapat Kieran Trippier dan Jadon Sancho, menurut gua ini sudah cukup bagus ya untuk ya skuad Manchester United menghadapi musim depan. Sekaligus maksudnya ini bukan yang perfect, tapi menurut gua ya feeling ringan amatiran ala gue akan membuat Manchester United lebih mampu untuk katakanlah bersaing ya, untuk musim depan ya. Ya kurang lebih seperti itu sih update berita Manchester United, dan juga update transfer ya, mengenai Manchester United masih tentang Jadon Sancho, ya we'll see. Oh ternyata nih ada kabar juga ya, Varane ini betul sudah masuk radar transfer Manchester United ya. We'll see lah ya, karena well kalau kita ngeliat di penampilan terakhir ya dari Victor Lindelof kan cukup baik tuh bersama timnas Swedia. Jadi menurut gua well lini belakang ini kan kita juga punya Eric Bailly, masih ada Axel Tuanzebe. Artinya kalau kita mendatangkan suatu pemain lagi ya, nah ini Axel Tuanzebe gimana developmentnya, mau nggak mau kan kita harus pinjam keluar ya. Dan ini yang menurut gue ya cukup menarik lah ya. Oke, akan gue update lagi mungkin minggu depan atau minggu selanjutnya. Sekarang masih Euro ya. Tetap saksikan Football Belanda, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.